Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Krishna ingin menyampaikan presentasi dengan matkul pengantar hukum Indonesia. Saya Hikmat Nur Fauzi dengan NPM 2410000391. Halo, perkenalkan nama saya Krishna Firmansyah dengan NPM 2410000356. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Haki Ausani Aulia dengan nomor NPM 2410000359. Halo, nama saya Agam Prawira dengan NPM 24100380. Halo, nama saya Satya Karisma, NPM 24100392. Ya, saya akan menjelaskan tentang sumber hukum. Sumber hukum itu arti sebagai asal mula hukum membawa kepada suatu penyelidikan tentang wewenang untuk menyelidiki apakah suatu keputusan berasal dari penguasa yang berwenang atau tidak. Dan sumber hukum itu di Indonesia ada material dan formil. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum material. Pengertian sumber hukum dalam materi ini selalu dilihat dari isi atau materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun isi dan materi dari peraturan perundang-undangan yang akan dibuat oleh lembaga pembentuk undang-undang harus berasaskan tunggal, yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi suatu negara. Setiap peraturan perundang-undangan yang lahir dan akan dibentuk tidak boleh bertentangan dengan norma dasar suatu negara atau bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Di Indonesia, adapun sumber hukum yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, setiap peraturan yang akan dibentuk semua isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dan apabila bertentangan dari sisi material maka dapat dibatalkan melalui judisial. Sumber hukum dalam arti formil. Sumber hukum dalam arti formil selalu dikaitkan dengan proses dan mekanisme dan kewenangan dalam pembuatan hukum. Artinya, apakah hukum itu lahir dan buat oleh lembaga pembentukan peraturan perundang-undangan? Dalam teori kekuasaan yang lebih dikenal dalam teori trias politika dan Montesquieu, adapun lembaga pembentukan undang-undang adalah legislatif. Dapat diartikan sumber formal bagaimana mekanisme dan prosedural dari lembaga negara membuat perundang-undangan. Adapun sumber hukum formal yang kita kenal yaitu peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis, yaitu dalam bentuk tertulis Undang-Undang Dasar, 1 Undang-Undang Dasar, 2 Ketetapan Majelis, 3 Undang-Undang atau Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang, 4 Peraturan Pemerintah, 5 Keputusan Presiden, 6 Peraturan Daerah termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan yang lainnya. Tujuan dan kegunaan sumber hukum di Indonesia sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum, penguasa, dan masyarakat. Dan kemudian ada sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen undang-undang, lontar batu, tertulis, dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir ada sebagai sumber terjadinya hukum. Baik, mengapa sumber hukum perlu dipelajari bagi mahasiswa S1 hukum? Karena sumber hukum perlu dipelajari bagi mahasiswa S1 hukum karena beberapa alasan penting. Pertama, pemahaman tentang sumber hukum mahasiswa memahami dasar-dasar sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam buku pengantar hukum Indonesia dijelaskan bahwa sumber hukum merupakan pijakan untuk menilai dan menganalisis peraturan serta kebijakan yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan kata, atau ketidaktepatan dalam penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.